Oke, kita berlanjut ke sesi 4 untuk dasar telekomunikasi. Di materi sebelumnya kita sudah membahas dari rumus untuk sinyal FM. Nah, selanjutnya di sini diterangkan bahwa di sesi keempat untuk dasar telekomunikasi kita mengenal ada fungsi Bessel. Fungsi Bessel di sini digunakan untuk mempermudah perhitungan sinyal FM. Di sini ada JI artinya itu komponen I. Nah, di sini tidak boleh 0. Nilai I sama dengan 0, nanti hasil yang diperoleh akan bernilai 0. Sedangkan untuk JO, di sini nilai amplitude komponen frekuensi sinyal pembawa. Di sini bukan sideband ya. Jadi kemudian ada beta, lambang beta di sini ada M. Nah, M itu sama dengan M atau disebut indeks modulasi. Di sesi materi ketiga itu sudah dijelaskan ada rumus indeks modulasi. Sehingga di sini misalkan ini contoh indeks modulasi 0,5 yang bisa digunakan. Kemudian modulasi fasa, yang ketiga adalah PM, bahwa modulasi mengubah informasi dengan mengubah fasa dari gelombang pembawa. Kita lihat sinyal informasi bentuknya sinus, kemudian sinyal pembawa carriernya bentuknya ini sinus tapi dengan kerapatan, kemudian sinyal PM. Nah, ini terjadi perbedaan fasa bahwa kerapatan dan kerenggangannya itu berbeda bentuk FM. Kalau di fasa sinyalnya lebih renggang. Nah, di sini modulation wave. Kemudian rumus dari fasa bahwa EPM sama dengan EC sin omega dalam kurung omega CT plus MP sin omega M kali T. Yang selanjutnya bahwa perbandingan modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Di sini disebutkan keuntungan FM terhadap AM. Nah, bahwa amplitudo sinyal FM di sini konstan. Kelebihannya, kemudian yang kedua adanya capture efek pada penerima FM. Penerima di sini bentuk receiver. Nah, di sini nanti fungsinya untuk mencegah intervensi. Intervensi itu gangguan sinyal yang tidak kita inginkan, sehingga sinyal lain yang tidak diinginkan itu bisa tidak mengganggu sinyal carrier dari sinyal bawaan tadi atau sinyal basebandnya. Nah, yang ketiga, FM lebih tahan terhadap draw. Draw di sini bisa noise, kemudian ini pengaruh-pengaruh yang terjadi bisa keadaan alam, misalkan petir, kondisi hujan, kondisi medan magnet tinggi di bumi, nah itu akan mempengaruhi dari bentuk sinyal. Nah, termasuk suara. Suara dengan frekuensi tinggi itu juga mempengaruhi dari sinyal FM. Nah, yang keempat, pada pemancar FM komersial, kanal frekuensi yang berdekatan dipisahkan oleh guard. Nah, guard di sini guard band itu memiliki frekuensi sekitar 25 kHz. Nah, ini sangat tinggi sehingga mencegah intervensi antar kanal. Nah, makanya nanti bisa dioperasikan pada frekuensi VHF dan UHF. Nah, ini biasa dimanfaatkan di televisi. Nah, kemudian kalau dengan sedikit draw, nah ini dibandingkan dengan frekuensi pemancar AM, itu MF dan HF. Yang keempat, bahwa kualitas FM memiliki line of sight. Nah, artinya apa? Segaris pandang. Nah, sedangkan kerugian FM terhadap AM, satu, kanal dibutuhkan komunikasi FM lebih lebar daripada AM. Peralatan pemancar dan penerima FM lebih rumit daripada AM, terutama di modulator dan demodulator. Kemudian yang ketiga, penerimaan line of sight
pada FM menyebabkan daerah cakupan FM lebih kecil. Kalau kita ingat, jika Anda memiliki radio, jangkauan area FM itu terbatas. Berbeda dengan AM, kita bisa menjangkau area seluruh, misalkan di Indonesia ataupun bisa melangkah ke luar negeri. Tetapi kelemahan untuk AM itu suara dan kualitas dari frekuensinya sangat bermasalah. Kadang terjadi berisik dan sebagainya. Kalau FM lebih jelas, tapi daerah cakupannya sempit. Kemudian kita mempelajari selanjutnya modulasi digital. Nah, ini bentuk digital itu sinyal diskrit atau sinyal digital. Nah, yang dikenal kalau di digital adalah 1 dan 0. 1 ada sinyal, 0 tidak ada sinyal. Nah, sekarang kita mempelajari bahwa di modulasi digital ada 1, 2, 3, aslinya nanti ada 4, bahwa ASK atau amplitude shift keying, jadi nanti yang digeser itu di amplitudo. Kalau FSK yang digeser frekuensi shift keying, kemudian PSK yang digeser adalah fase, yang tambah 1 adalah key PSK atau kuadrat passive keying. Jadi keempat fasenya digeser semua. Kita perhatikan untuk ASK di sini kondisi 1 dia memiliki rumus bahwa secara matematis dia memiliki sinyal pembawa. Nah, di sini durasi dalam bit T B detik. Di sini dalam kode bit itu punya rumus ST sama dengan P CT. Ketika menggunakan biner 0, nilainya sama dengan 0. Nah, ini bentuk sinyal diskrit atau yang bawah adalah bentuk sinyal nya. Sinyal memiliki 4 titik puncak. Satu berarti 8. Kalau ada digit satunya 3 kali, tinggal mengalikan bahwa 4 puncak kali 3 sehingga ada 12 titik puncak sinyal. Kemudian dari FSK atau frekuensi shift keying. Nah, di sini baik kode biner 1 maupun kode biner 0 punya rumus. Nah, di sini rumusnya perbedaannya hanya di frekuensi. Bahwa ST sama dengan AC cos 2Pi 1T untuk kode biner 1, dan jika kode biner 0 maka kita gunakan frekuensi 2. Mana frekuensi 2? Kita perhatikan gambar di bawah bahwa kondisi 1 itu ada 4 titik sinyal, kemudian kondisi 0 dia bukannya tanpa sinyal tapi ada tapi dengan perenggangan sinyal. Nah, ini terjadi perbedaan frekuensi, tapi secara tegangan ini sama, sehingga ada nilainya. Itu alasan kenapa kode biner 1 dan 0 pada FSK sama-sama memiliki rumus yang bisa dihitung. Kemudian yang ketiga adalah passive keying atau fase shift keying. Kita perhatikan kondisi biner 1 dan biner 0 sama-sama memiliki rumus ST AC cos 2Pi FCT, sedangkan yang kondisi 0 ST bisa dihitung dari AC cos dalam kurung 2Pi FCT plus Pi. Pi di sini karena perbedaan fasanya 180 derajat, maka Pi yang depan merupakan 3,14 ditambah Pi yang belakang itu untuk sudut, yaitu 180 derajat. Kita perhatikan bentuk sinyal PSK. Kondisi digit 1. Ini dimulai dari atas dan berakhir di atas lagi. Secara ini ada 3 bentuk sinyal. Tapi kalau kondisi digit 0, itu dimulai dari bawah, berakhir ke bawah. Kita perhatikan. 10110. Bentuk sinyalnya seperti ini. Garis merah di sini menandakan pemisah sinyal. Jadi antara pemisah 1 dan 0.
Kalau kondisi satu, berarti di sini ada 1, 2, 3.